Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal-fadilah wad-darajatil aliyah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alayka ya Rasulul Mustafa. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama Kiai Amin Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah, orang tua kami, dan kebetulan beliau adalah orang tua dari sahabat kami ketika saya bersama-sama dengan Mas Ali di Universitas Al-Azhar di Kairo. Mudah-mudahan ilmu dan badlul juhdinya Pak Kiai ini terutama dalam membangunkan energi keturunan dari Syekh Rashid. Mudah-mudahan upaya-upaya beliau yang sudah kita dengar tadi betul-betul bisa dicatat menjadi sebuah kebaikan khusus untuk beliau dan terutama untuk umat kita yang memang ingin meneladani para leluhur kita, para pendahulu kita yang membawa ilmu, meneruskan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, sebelum dilanjutkan mari kita bacakan surat Al-Fatihah khusus. Mudah-mudahan beliau Pak Amin Rashid beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan, diikhlaskan, keluarganya diberkahkan untuk selalu dan senantiasa bisa berdakwah dan bisa mengembangkan apa yang telah digariskan oleh para leluhurnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan dan diberkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Selanjutnya wasilah dari guru kita Syekh Amin Rashid. Yang selanjutnya adalah Ibu bapak, saya mendapatkan wasilah, mendapatkan sebab bisa bersilaturahim dengan ibu dan bapak dari kakak saya, senior saya, yang kebetulan kami bergelut dalam bidang ibadah umrah dan haji. Saya memanggilnya Gus Khalid. Mana Gus Khalid? Ada? Berdiri Gus. Nah, beliau ini adalah juga keluarga dari Pak Kiai. Dan alhamdulillah membawa saya dan juga kawan-kawan. Beliau punya syiar mendekatkan diri ke Baitullah. Ibu bapak pengen ke Mekah? Mau ke ibadah umrah, ibadah haji bu? Punya uangnya? Nggak bakal jadi-jadi bu. Sampai kapanpun. Kenapa? Salah ibu sendiri. Kenapa salahnya? Salah menjawab pertanyaan. Harusnya bu, ketika saya tanya ibu bapak mau ke Mekah, mau, punya uangnya? Punya, insya Allah. Itu namanya apa? The law of attraction bu. Jadi kalau kita bilang saya mampu, walaupun gak ada duit di tangan bu, tapi Allah yang akan memberikannya, iya kan? Ibu mau ke Mekah, punya uangnya. Hari ini store langsung ke Pak Kiai, ya Gus? Ibu bapak, tadi saya menyampaikan satu ayat. Ayat itu menggambarkan bahwa memang umat Islam itu harus kaya bu. Salah satu tandanya apa? Rukun Islamnya yang terakhir kemana? Ke Mekah. Kalau tidak kaya tidak bisa menyempurnakan rukun Islamnya, ya kan? Jadi umat Islam itu harus apa bu? Harus kaya. Siap kaya? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak, saya dan juga kawan-kawan selalu menarasikan kepada jamaah di pengajian dimanapun. Saya dari Sabang sampai ke Merauke sudah lebih dari 15 tahun. Saya berkunjung ke desa-desa di Sumatera, di Sulawesi, di seluruh penjuru, dan alhamdulillah hari ini berada di sini. Salah satunya yang saya narasikan adalah umat Islam harus kaya. Dengan apa? Dengan ibadah umrah dan ibadah haji. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ibu dan bapak, mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini menjadi wasilah mendapatkan berkahnya dari Syekh Rashid yang oleh Pak Kiai Amin berusaha semaksimal mungkin dibangun komunitas ini. Dan kita yakin bahwa almarhum Syekh Rashid di zamannya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan Islam di kampung ini. Bahkan subhanallah, saya termasuk orang yang tersanjung tadi oleh Pak Kiai bahwa di tempat ini pun disatukan dua suku, yaitu Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda disingkatnya jadi janda, ya? Bukan Pak ya? Jawa dan Sunda berarti Jasun. Jawa dan Sunda. Memang saya adalah orang Sunda. Katanya sih orang Sunda itu ibu bapak akan kalau leluhur kami mengatakan Sunda itu Islam, Islam itu Sunda. Jadi dakwah Islamiyah yang digunakan untuk mempersatukan dua bangsa itu sangat-sangat akan cocok. Kita bertemu dalam satu riayah, dalam satu bendera untuk bisa mengibarkan dakwah Islamiyah. Bukan dengan apapun, hanya dengan dakwah Islamiyah, apapun dari manapun kita bisa bersatu ibu dan bapak. Mudah-mudahan kebersamaan ini
lebih menjadikan wasilah kita terutama untuk semakin berkah. Ibu dan Bapak, sengaja Bapak Kepala Desa bersama perangkatnya, Pak Camat dan nanti Bupati akan juga datang mensupport ibu-ibu dan bapak-bapak. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa belajar dari sejarah. Ibu dan bapak, satu-satunya yang membelalakan mata bahwa Islam sudah masuk abad kesekian ke Indonesia ataupun ke Nusantara, ke Hindia Belanda pada zaman itu, apa yang menjadi penyebab ataupun apa yang menjadi bukti? Salah satunya adalah kuburan. Jadi ibu dan bapak, kuburan itu adalah sudah menjadi wasilah bagi umat Islam untuk bangga dengan sejarahnya. Kita bangga dengan Syekh Rashid yang hadir dan ada di tempat ini dan dimulai, dikembangkan, disengajakan. Untuk apa? Ruhnya yang ada di dalamnya, bahwa beliau adalah orang yang telah menegakkan dakwah Islamiyah. Dan itu semua menjadi pahala bagi kita semua, bagi Pak Kiai yang berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan tempat ini adalah tempat untuk mengenang para leluhurnya, dan juga bagi kita. Kenapa? Ibu dan bapak, ketika kita berkumpul seperti ini, kata Allah lewat Rasulnya, Allah turunkan malaikat-malaikat ilas minas sama'il ard. Allah turunkan malaikat-malaikat di atas kita. Apa gerangan? Mereka mengaminkan doa-doa yang datang dari seluruh penjuru bersatu di sebuah tempat, dan kata Allah, inilah yang akan aku sebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Apa yang terjadi ketika kita membuat Raudhah min Riyadil Jannah? Ketika kita berdoa, la mani'a, kata Allah, tidak akan tertolak. Jadi kesempatan ini ibu dan bapak adalah Raudhah. Jadi Raudhah itu bukan sebuah tempat di kota Madinah yang kita berbondong-bondong untuk bisa berdoa. Kita pun bisa membuat Raudhah. Salah satunya adalah tempat ini, ibu dan bapak. Nanti di akhir kita sama-sama berdoa, dan insya Allah kita yakin Allah mengatakan, para malaikat mengatakan amin, amin, amin atas doa-doa kita, dan Allah menyambutnya doa-doa tersebut karena ibu dan bapak berdoa di tempat ini yang dijadikan oleh Allah sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Maka yakin ibu dan bapak keluar dari ruangan ini, keluar dari lapangan ini, maka seluruh masalahnya akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutangnya akan terbayar. Kencang banget aminnya. Dan ibu dan bapak, hidupnya akan semakin berkah, semakin maju, semakin bahagia, dan semakin kita merasakan di dunia hasanah dan juga di akhirat hasanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, belajar dari sejarah adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya punya dosen, kebetulan beliau adalah guru besar di Aljazair, namanya Syekh Malik bin Nabi. Ketika umat Islam belajar dari sejarah, kata beliau, beliau mengatakan ada something wrong, ada satu hal yang salah dalam prosesi belajar terhadap sejarah umat Islam. Kata beliau mengkritisinya, beliau itu Syekh Malik bin Nabi disebut dengan Ibnu Khaldun muda, Ibnu Khaldun di zaman modern. Kenapa kata beliau? Kata beliau Pak, bahwa sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hilang dari catatan sejarahnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang bisnismen yang kaya. Coba lihat dalam seluruh tatanan sejarah ibu dan bapak, dituliskan semuanya. Bahkan diarahkan ada beberapa sejarah yang memang digambarkan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah orang miskin, bukan orang kaya. Dan ini kata beliau dikritisi ya sangat luar biasa. Ini tidak benar, bahwa junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orangnya kaya, orangnya sangat-sangat piawai dalam berbisnis. Bahkan efeknya di zaman sekarang, banyak orang-orang Islam yang dekat dengan agama, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadisnya, tidak bolehkan, bahkan menyuruh jauh dari pasar dan juga dari hal-hal bisnis. Ini yang senantiasa dan selalu harus kita lawan ibu dan bapak. Kenapa? Kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu dan bapak, di umur 9 tahun Rasulullah sudah masuk dalam hiruk pikuk berbisnis.
beliau menggembala kambing, beliau menjual kambing. Di umur ke-12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dalam hiruk-pikuk bisnis besar, perdagangan besar. Kalau sekarang perdagangan besar disebut dengan ekspor dan impor. Dalam Al-Qur'an digambarkan rihlatash syita'i was-sayf, umur 12 tahun Ibu dan Bapak. Rasulullah sudah melakukan perdagangan perbisnisan besar, datang ke Yaman, datang ke Syria. Itu bisnis besar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi business owner, pemegang tampuk bisnis. Dan hidupnya Ibu Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya raya. Semua kita tidak menyalahkan, semua kita sepakat maharnya Rasulullah kepada Siti Khadijah apa Bu Pak? 20 unta merah, ya kan? Unta merah itu Ibu dan Bapak adalah kendaraan yang paling mahal. Kendaraan yang paling mahal sekarang apa Pak? Fortuner masih murah Pak. Apa? Lamborghini, ya kan? Kisaran harganya berapa? 5 miliar Pak. Itu yang biasa-biasa, ada yang lebih. Kendaraan termahal pada zamannya Rasulullah mengumpulkan 20 Ibu Bapak, kemudian diberikan sebagai mahar kepada istrinya. Kalau satu kendaraan termahal sekarang 5 miliar, dengan kurs rupiah sekarang berarti Ibu dan Bapak, Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya berapa? 20 kali 5 miliar berapa? 100 miliar. Ada enggak kiai yang memberikan mahar kepada istrinya saat ini 100 miliar? Ada Bu? Padahal mereka mohon maaf termasuk saya, berkata ingin seperti Rasul, ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah. Rasulullah Bu memberikan mahal 100 miliar rupiah. Jadi pantas kala Syekh Malik bin Nabi bahwa di dalam sejarah ada yang tereduksi, ada yang terhilangkan. Salah satunya adalah kebanggaan umat Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya, yang berjibaku, yang berbisnis, yang berdagang. Ibu dan Bapak, maka berdagang itu adalah sunnah Rasul Pak. Mohon maaf Ibu Bapak, kalau lagi pengajian-pengajian yang biasanya akrab dengan Ibu dan Bapak, yang disebut dengan sunnah Nabi itu apa Pak? Malam Jumat, ya kan? Sunnah Nabi, subhanallah, sunnah Nabi itu Ibu dan Bapak adalah berdagang. Saya ingin mengatakan berbahagialah ibu-ibu dan bapak-bapak yang kesehariannya punya keseharian untuk berdagang. Itu sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya langsung berdakwah dengan cara berdagang. Ibu dan Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya termasuk kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah Ibu dan Bapak adalah orang-orang kaya. Yang dikatakan al-mubashiruna fil jannah, orang-orang yang masuk di dalam surga. Kata Rasulullah kan, Abu Bakar masuk surga, Sayyidina Umar masuk surga. Seluruh disebut al-mubashiruna fil jannah. Lebih dari separohnya Ibu dan Bapak mereka adalah orang kaya. Kemudian ada istilah al-kiramil bararah. Siapa mereka? Termasuk al-kiramil bararah atau mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, dan mereka-mereka itulah orang kaya. Jadi zaman Rasulullah ada satu hal yang hilang dalam pencatatan para sejarah, kata Syekh Malik bin Nabi, salah satunya adalah itu. Maka Ibu dan Bapak, jika seandainya kita melihat kenapa umat Islam sekarang kita tidak maju, kenapa umat Islam tidak memegang tampuk peradaban, salah satunya adalah kata Syekh Malik bin Nabi, karena memang ada muamarah. Ada upaya dari luar yang ingin meniadakan bahwa Islam itu dipegang zaman dulunya oleh orang-orang yang kaya raya. Bu, Pak, saya punya sahabat, punya kawan, seorang promovendus meneliti di sebuah universitas bahwa ternyata dikuruskan ke rupiah, harta sahabat-sahabat Rasul itu Abdurrahman bin Auf dikuruskan ke rupiah di zaman sekarang, ternyata hartanya tercatat berapa? 17,5 triliun rupiah Pak. Subhanallah. Triliun. Ibu Bapak tahu nolnya triliun berapa?
Nolnya aja nggak tahu berapa. Ini 17 triliun sahabat Rasul yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman ibu dan bapak 15,5 triliun. Belum Abu Bakar, belum yang lain-lainnya. Artinya orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang kaya raya. Ustadz, kan kata ada hadisnya, Rasulullah itu nanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ada apa di rumah? Ya Rasul, tidak ada apa-apa. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau tidak apa-apa saya mau puasa. Itu kan dalil bahwa Rasulullah itu miskin. Subhanallah. Ibu dan bapak, jangan percaya pada kiai yang mengatakan demikian. Rasulullah itu orang kaya. Hadis itu bukan untuk menggambarkan bahwa Rasulullah miskin, tidak. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah orangnya sederhana. Kalau Rasulullah miskin ibu dan bapak, di belakang itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang berangkat haji ataupun berangkat umroh, masuk ke Raudhah, di Raudhah itu Pak, di belakangnya ada satu manasah. Manasah itu kayak panggung gitu ya. Itu disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu ibu dan bapak adalah tempat Rasulullah menyimpan 35 sahabat-sahabat Rasul yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya rumah. Jadi bayangkan Rasulullah itu setiap hari memberi makan kepada 35 orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Dari mana uangnya? Kalau Rasulullah tidak kaya. Dan jumlahnya luar biasa, 35 orang. Bahkan lebih. Maka kita harus yakin bahwa Rasul kita adalah Rasul yang kaya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang pedagang, pebisnis yang sukses. Ibu dan bapak, umat Islam digiring dan diarahkan untuk menjadi. Jadi ibu dan bapak harus semakin terbelalak mata kita bahwa agama kita mengarahkan untuk menjadi orang yang kaya. Jangan iyahkan, jangan percaya. Kalau ada kiai yang mengatakan umat Islam nggak apa-apa miskin, yang penting nanti akhir masuk surga, belum tentu Pak. Harusnya kita menjadi orang yang di dunia kaya raya dan di akhirat masuk surga. Lihat ibu dan bapak dalam gambaran tentang manasik haji dalam surat Al-Baqarah, terus digambarkan bagaimana kita melaksanakan ibadah haji pergerakan per hari. Di akhir itu ibu dan bapak kalimatnya begini, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Narasi besar ibadah haji itu apa? Menjadi orang yang kaya di dunia dan akhirat masuk surga. Jadi umat Islam ibu dan bapak, tidak ada kata lain kecuali umat Islam harus kaya raya. Ketika saya mengambil program magister ibu dan bapak di UIN Sunan Gunung Jati, kebetulan saya ditunjuk oleh dosen untuk menjadi beberapa tim. Tim itu meneliti kenapa umat Islam itu miskin. Subhanallah ibu dan bapak, dalam penelitian itu saya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Secara ilmiah kita kumpulkan semuanya dan jawabannya ada dalam sebuah buku yang tebal Bu, dikarang oleh seorang orang Belanda namanya Snoeker Gronje. Ibu dan bapak, umat Islam Indonesia menjadi orang yang miskin karena lebih dari 250 tahun ada al-mu'amarah, ada upaya maksimal dari penjajah kita. Ibu bapak, penjajahan kaum muslimin 200 tahun yang lalu itu rata-rata dipimpin oleh alumni haji. Dari mulai Banten, ada sebuah penelitian di zaman Hindia Belanda ibu dan bapak, dari mulai Semenanjung Banten sampai ke wilayah Madura, seluruh pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda rata-rata dipimpin oleh orang-orang yang sudah belajar di Mekah, kemudian melawan ke orang Belanda. Orang Belanda ibu dan bapak melihat, kenapa ini orang setiap dari Mekah kok menjadi pemberontak? Karena akalnya fatih, karena berpikir Islam itu menggerakkan umatnya untuk menjadi orang persamaan, tidak ada penjajahan.
Maka ibu dan bapak, orang Belanda semuanya berpikir, cari orang yang terpintar di Belanda pada waktu itu. Kemudian diberikan paspor Maroko, masuk dari Prancis, masuk ke Maroko, masuk ke Mekah. Namanya Snouckhergronje, digantilah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Dia belajar Al-Quran ibu dan bapak, dia belajar hadis, dia hafidh Quran. Setelah hafidh Quran, kemudian hafal beberapa hadis, ditariklah ke Hindia Belanda, ke negeri kita. Menjadi kiai besar. Kiai itu mengatakan dan memberikan fatwa-fatwa yang 100% sudah diupayakan oleh penjajah Hindia Belanda. Salah satu fatwanya ibu dan bapak, wahai umat Islam Indonesia, Nusantara pada waktu itu ya, Hindia Belanda, silakan engkau khusyuk ke Mekah. Silakan engkau khusyuk sholat, silakan engkau menangis ketika sholat, menangis ketika berdoa, tapi ketika pulang jangan engkau sentuh pasar dan ladang. Itu fatwanya ibu dan bapak. Jadi umat Islam silakan melakukan kegiatan keislamannya dengan syarat dua. Pertama, tidak boleh mengganggu pasar. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ladang pertanian. Jadi umat Islam hanya difokuskan untuk sholat, berdoa, sholat, doa, sholat, doa, sholat, doa. Sementara pasarnya dikuasai oleh mereka, ladangnya dikuasai oleh mereka. Jadilah umat Islam bertahun-tahun menjadi orang yang miskin. Ibu dan bapak, kalau kita kembalikan ke dalam sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ibu dan bapak, di kota Madinah itu ada satu pasar namanya pasar Al-Uqad. Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya, kaum Al-Muhajirin, ketika sampai di kota Mekah, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi, berdirilah orang-orang Al-Ansar. Mereka berkata, wahai kaum Muhajirin yang bersama-sama dengan Rasulullah datang dari Mekah karena cinta kepada baginda Rasulullah, engkau tinggalkan hartamu, engkau tinggalkan orang-orang yang kau cintai di Mekah, jangan takut, aku ini kaum Al-Ansar, adalah orang-orang yang mencintai engkau. Silakan apa yang kau inginkan tinggal tunjuk. Engkau ingin tanah, engkau ingin apapun tinggal tunjuk. Kami orang-orang Al-Ansar saking cinta kepada engkau karena engkau mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak, kaum Muhajirin diterima dengan baik oleh kaum Al-Ansar. Berdirilah perwakilan dari kaum Muhajirin, namanya Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai sahabat kami, orang Al-Ansar. Kami memang membutuhkan pertolongan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami untuk tidak menerima bantuan begitu saja. Kami memang butuh bantuan, dan bantuan yang kami inginkan adalah tolong tunjukkan di mana letak pasar. Letak apa bu? Pasar. Jadi Rasulullah bersama para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun setelah membangun masjid, khusyuk sholatnya. Kemudian yang kedua adalah garap yang namanya pasar. Ibu dan bapak, maka ini menjadi agenda kita, para kiai, para ustadz, para santri dan pondok pesantren. Setelah menguasai pendidikan, yang kedua adalah kuasai itu yang namanya pasar. Jadi orang-orang yang khusyuk sholatnya, mereka setelah sholatnya berbondong-bondong menyegerakan dirinya untuk bekerja di mana? Di pasar dan juga di ladang. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Al-Ansar memperlihatkan ada satu pasar ibu di Madinah namanya pasar Al-Uqad. Sudah 700 tahun dikuasai oleh Yahudi Bani Qainuqa. Setelah Abdurrahman bin Auf CS kuasai 7 hari saja, itu pasar dikuasai oleh umat Islam ibu bapak. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan sahabatnya setelah khusyuk sholatnya adalah menguasai apa bu pak? Jangan seperti sekarang mengatakan jangan dekat-dekat ke pasar ibu bapak, karena pasar itu tempat yang sangat-sangat jelek. Akhirnya pasar dikuasai oleh orang-orang yang tidak khusyuk sholatnya. Akhirnya pasar dikuasai oleh orang-orang yang tidak tahu syariah. Akhirnya pasar dikuasai oleh orang-orang yang tidak dekat dengan masjid.
Dan ini sudah menyejarah Ibu dan Bapak, sudah 250 tahun yang lalu. Ini muamarah dari penjajah kita. Dan itu tercatat dan terungkap saat ini. Berarti apa yang harus kita lakukan selaku umat Islam? Tidak ada lain Ibu dan Bapak. Kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi, inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Lakukan apa yang kita bisa. Salah satunya adalah jadilah seorang pedagang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Bu jadi pedagang? Siap kaya? Siap bisnis? Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar saya bisa kaya? Nah, ini jadi ngajinya jangan separoh Bu, harus dilanjutkan. Dan Ibu dan Bapak, ini yang saya narasikan selalu ketika berangkat haji dan berangkat umrah. Saya sudah membersamai Gus Khalid itu lebih dari 10 tahun ya Gus. Yang saya narasikan adalah itu Ibu dan Bapak, bahwa ke Mekah itu pulangnya harus kaya. Lihat hadisnya Ibu dan Bapak, tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqr. Laksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, fa innahuma, karena ibadah haji dan ibadah umrah yanfiyani minal faqr, menghilangkan kefakiran. Pertanyaannya Ibu dan Bapak, dan itu menjadi pertanyaan saya, kok Allah dan Rasulnya begitu powerful mengatakan ibadah haji dan ibadah umrah itu meniadakan kefakiran? Kenapa? Subhanallah Ibu dan Bapak, setelah saya lihat dan alhamdulillah muncullah buku kedua saya. Buku pertama yang saya tulis adalah The Power of Ka'bah. Muncullah buku yang kedua untuk menerjemahkan kenapa kita harus kaya. Kenapa Rasulullah dan Allah mengatakan pulang dari Mekah itu kaya? Karena ternyata Ibu dan Bapak, ada satu energi yang disengatkan ketika berada di sana, dilatih, dipaksa untuk menjadi orang yang memiliki energi itu. Dan energi itu saya buat dengan jadi sebuah buku, judulnya The Power of Syukur. The Power of apa Pak? The Power of Syukur. Jadi Ibu dan Bapak, Allah dan Rasulnya mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulnya, akan menjadi orang yang kaya pulang dari tanah suci. Kenapa? Karena selama di tanah suci dipaksa, diarahkan menjadi manusia, manusia yang selalu dan senantiasa bersyukur. Dan narasi besarnya jelas, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ibu dan Bapak, kalau kata santri, kalimat ini surat Ibrahim ya, 71. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau menurut santri, ini bahasa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pak Bu. Kenapa? Di dalam bahasa Arab itu tekanan yang disebut dengan taukid. Kalau ingin menekankan dalam bahasa Arab itu Bu, misalkan azidu, aku akan tambah, masih nggak percaya, menggunakanlah lamu taukid ya kan, jadi la azidu. Berarti tingkat pertama tuh, azidu tingkat pertama, yang kedua la azidu, aku pasti akan tambah. Masih nggak percaya lagi, menggunakan nun taukid khafifah la azidan. Berarti pasti banget aku akan tambah. Masih nggak percaya lagi, menggunakan nun taukid tsaqilah yang keempat la azidanna. Pasti banget sumpah aku akan tambah. Jadi kata-kata yang digunakan oleh Allah di dalam kalimat itu adalah kata-kata sumpah Ibu dan Bapak. La in syakartum la azidanna. Aku bersumpah kata Allah, kalau engkau bersyukur aku akan tambahkan. Kalau Ibu dan Bapak baca terjemahan tafsir, terjemahan bahasa Indonesianya, tidak ada getarannya. Kenapa? Karena 3 tingkatan itu Ibu dan Bapak tidak terjemahkan. Kalaupun ditulis, kalau engkau bersyukur pasti banget sumpah aku akan tambah, itu masuk ke meja redaksi mesti kan dihilangkan, ya kan? Karena dianggap tidak nyaman dibacanya. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim itu adalah kalimat yang sebenarnya menggetarkan hati kita, dan itu menjadi kunci kayanya seseorang. Kalau kita pandai bersyukur,
maka dengan serta-merta bersumpah Allah bersumpah akan menjadikan kita orang yang kaya. Bertambah, 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 dan itu yang disebut dengan syukur atau berkah. Ibu dan bapak, maka untuk menjadi kaya, yang kita ceritakan dari awal, bagaimana umat Islam menjadi orang yang kaya, ternyata sangat gampang. Kembalikan ke dalam siklus dan juga rel di dalam Al-Quran. Salah satunya, paksa diri kita ibu dan bapak, paksa diri kita, paksakan, upayakan untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau sudah kita bersyukur, apapun yang terjadi, apapun yang kita inginkan, pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, bagaimana bagaimana caranya? Bu, Pak, orang yang bersyukur itu, kalau kita ingin kaya raya, tandanya 4. Apa saja? Yang pertama, Bu, orang yang akan kaya, orangnya tidak pernah marah. Yang kedua, tidak pernah mengeluh. Yang ketiga, tidak pernah sakit hati. Yang keempat, tidak pernah menyalahkan orang. 4 hal itu masih ada di ibu dan bapak? Pantas miskin. Ibu dan bapak, ini yang harus dihilangkan. Kenapa? 4 ini adalah pertanda bahwa kita orang-orang yang selalu dan senantiasa bersyukur. Akhlak baginda Rasul ibu dan bapak. Nih saya ketika ke kota Madinah, kalau membawa rombongan umrah bersama Ustadz Khalid dan juga keluarga, yang selalu kita narasikan adalah oleh-oleh dari kota Madinah. Ibu bapak tahu nggak oleh-oleh dari kota Madinah apa? Tahu apa? Mereka menjawab rata-rata kurma ajwa katanya. Bukan. Oleh-oleh dari kota Madinah adalah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, di antara seluruh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dominan apa? Dan ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang kaya ibu dan bapak. Apa gerangan akhlaknya? Akhlak baginda Rasulullah yang paling dominan adalah Rasulullah tidak pernah marah. Tidak pernah apa, Bu? Rasulullah pernah ditanya, Bu, ya Rasulullah, Islam itu kan luas. Islam itu mengatur seluruh kehidupan kita dari bangun tidur, bekerja, sampai tidur lagi. Seluruhnya diatur oleh Islam. Fama huwa kanzul Islam ya Rasulullah. Kasih tahu kepadaku ya Rasulullah, apa cluenya? Apa mutiara dari keislaman kita? Rasulullah mengatakan, kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu 3. Pertama, jangan marah. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, jangan marah. Intinya berarti 1, Bu, jangan Kanzul Islam. Kanzul itu apa? Mutiara, Pak. Mutiara dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, mutiaranya adalah bi Allah taghdab, jangan suka marah. Tadi qori kita membacakan dengan indahnya ya, menggambarkan orang-orang yang takwa itu al-kaziminal ghaidh. Orang yang mengekang amarah, Pak. Jadi amarah itu harus dikekang. Nggak ada kata-kata, Ustaz, mohon maaf, saya memarah itu udah kenapa? Karena saya kesel. Kalau kesel ini saya nggak diluapkan, saya bisa stroke katanya. Itu bohong, Bu, namanya belief of false, keyakinan palsu. Menurut konsep Al-Quran, surat Ali Imran 133 yang dibacakan tadi, al-kadhiminal ghaidh, ketika ibu dan bapak amarah harus dikekang, namanya kadhim, al-kadhim, al-kadhiminal ghaidh, mengekang amarah. Dan itu menjadi mutiara Islam, kanzul Islam, kata Rasulullah, taghdab, la taghdab, la taghdab. Dan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi orang yang kaya, jangan suka marah. Bu, Pak, mutiara Islam itu kata Rasul jangan Ibu bapak, dari pagi sampai sore, sholat sampai malam, kita sholat berapa kali? 5 kali ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Marahnya berapa kali, Pak, Bu?
Ibu dan bapak, kalau kita masih sholat, kemudian masih suka marah, berarti sholat kita tidak ada efeknya. Jangan sakit hati kalau ada yang mengatakan dia itu Islamnya Islam KTP doang. Sholatnya sholat, tapi marahnya terus. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Bu, Pak, yuk kita berniat. Mudah-mudahan setelah pengajian ini, setelah hal Syekh Rashid ini, kita ingin meningkat kehidupan kita. Salah satunya oleh-olehnya, la taghdab, jangan suka marah. Siap, Bu? Ibu ke bapak nggak akan pernah marah lagi, bapak ke ibu nggak akan pernah lagi marah setelah pertemuan pengajian ini. Insya. Siap nggak marah? Ibu dan bapak, jangan tergoda. Kalau ada orang yang dakwah Allahu Akbar, marah-marah, menjelekan itu, menjelekan presiden, gubernur siapa, jangan ikutin. Kenapa? Bukan Islam. Katakan ke mereka, Ustadz belajar Islam dari mana seperti itu? Rasulullah, ibu dan bapak, ketika berdakwah tidak pernah menyinggung orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata-kata depan orang banyak tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang mengerikan ataupun juga menyakiti hati orang, tidak pernah. Ibu dan bapak, dalam sejarah semua kita faham, semua kita tahu. Rasulullah kan mau masuk masjid, Bu ya. Kemudian Rasulullah masuk masjid, rumahnya rumah Rasul, jalannya jalan umum. Ada orang Yahudi sebelah kanannya, dia meludahi Rasul karena Rasulullah menghancurkan agamanya. Diludahin ya Bu Pak, pernah dengar ya ceritanya ya? Rasulullah jalan, Muhammad tuh diludahin, Allahu Akbar. Ibu dan bapak, sejarah itu tahu ibu dan bapak. Rasulullah melawan enggak? Besoknya Rasulullah jalan, diludahin lagi, hari dua, hari ketiga, sampai hari kelima. Hari kelima tidak ada yang meludahin. Ketika tidak ada yang meludahin, Rasulullah kan nanya, kemana orang yang suka meludahinya? Kata tetangganya, dia sakit ya Muhammad. Ibu dan bapak tahu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu yang suka meludahinya tidak ada, Rasulullah ngapain Bu? Ya menjenguknya. Datang ibu dan bapak Rasulullah ke rumahnya, Assalamualaikum. Dia bergetar, ya Muhammad, aku adalah orang yang paling jijik melihat engkau karena engkau menghancurkan nenek moyangku, agama nenek moyangku. Tapi ternyata ketika aku sakit, engkau yang pertama kali datang ke rumahku. Ya Muhammad, agama apa yang kau bawa ini sebegitu indahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas kejelekan dengan kebaikan. Ibu dan bapak, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, padahal setiap harinya dia selalu meludahin, dia menangis ibu dan bapak, dan dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam ibu dan bapak. Ibu dan bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah marah. Tidak pernah apa Bu? Jadi kalau kita sekarang dengan wasilahnya Pak Kiai Amin, kemudian juga Pak Bupati dan juga Pak Kepala Desa, semua kumpul di sini. Saya menjadi wasilah untuk menyampaikannya. Ibu dan bapak, salah satu tausiahnya, salah satu oleh-oleh, salah satu hal yang kita ambil pada kesempatan ini adalah yang paling utama kita harus menjadi orang yang Islam paripurna. Menjadi orang Islam paripurna itu salah satunya adalah jangan suka marah-marah. Berarti sejak hari ini ibu dan bapak, hilangkan sifat-sifat amarah ibu dan bapak. Siap? Susah sekali nyebut siapnya. Ibu dan bapak, yakinkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan siang hari ini Allah melihat kita, malaikat-malaikat di atas kita. Ya Allah, hari ini aku yakin sejak hari ini aku tidak akan lagi pernah marah. Siap? Alhamdulillah. Allahumma syahad. Ibu dan bapak, itu akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.